Sakit dan mati itu sifatnya makhluk. Hanya satu yang tak mungkin mengalami sakit dan kematian, yaitu Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sang pencipta alam semesta, termasuk pencipta manusia, malaikat, jin, sorga, neraka, miliaran galaksi, triliunan bintang dan planet di jagat raya ini. Pencipta dan pengaturnya mustahil mengalami sakit dan kematian. Mosok lagi ngatur bintang, tahu-tahu Tuhan lagi sakit? Ya nggak mungkin ya. Jadi siapapun yang disangka Tuhan, tapi dia bisa mengalami sakit dan mati, maka pasti dia bukan Tuhan. Terus ada teman saya bilang, Tuhan saya emang mati, tapi kan dia kuasa mengalahkan maut, bangkit lagi di hari kedua. Saya bilang, kalau pernah mati, berarti bukan mengalahkan maut, tapi KO melawan maut. Orang bertinju tetap dinyatakan kalah. Kalau setelah tersungkur sampai hitungan ke-10, kemudian dia bangkit lagi, tetap aja kalah, ya, tetap aja dinyatakan kalah, ya. Jadi Tuhan itu jangankan 2 hari, 0,001 detik pun tak mungkin mengalami kematian. Sebab kematian itu bukan sifatnya Tuhan. Kematian itu sifatnya makhluk. Jadi nggak usah ngeles. Kalau mati berarti bukan Tuhan. Jelas, tegas. Iya. Jadi itulah kalau dalam Islam itu memohon kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan atas nama Tuhan, bukan. Memohon kepada. Dan itu doa seperti itu maknanya. Berdoa kepada, bukan berdoa atas nama. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, itu sangat jelas disebutkan, mukjizat kekuatan itu dari Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus di sini hanya perantara, media, jalan, petunjuk, pembimbing, ya, nah, gitu ya. Nah, bisa aja dia jawab, yang menyembuhkan saya adalah Naruto. Dan jawaban anak kan bukan kebenaran, dan jawaban anak juga nggak bisa disalahkan, kan asal jawab, ya. Ya, yang menyembuhkan kita imani tentu Tuhan. Tapi kalau si anak bilang yang menyembuhkan adalah Naruto, kita bisa apa coba? Apakah si Ferry percaya bahwa jawaban si anak itu adalah kebenaran? And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Next 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Fakta Islam TV, baik yang muslim maupun yang non muslim, di video kali ini saya akan bahas santai komentar Oten yang unik. Ya, yang unik tentu saja kita apresiasi ya. Soal apa jawaban anak kalau sembuh dari bisu atau tuli, tentang siapa yang menyembuhkan, Yesus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Subscribe itu gratis ya sahabat ya. Oke, bismillah. Terima kasih atas segala dukungannya. Langsung saja dengan kecepatan 500 km per jam, inilah dia kita baca komentar yang tampil di layar. Pemilik akun Ferry Wijaya berkomentar, untuk membuktikan Yesus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, mudah panggil banyak orang banyak, hadirkan seorang anak yang bisu atau tuli dengan cek medis, panggil pendeta atau pastor, kiai, ustadz, pendeta berdoa atas nama Yesus, kiai berdoa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah anak itu sembuh, tanyakan siapa menyembuhkannya, Yesus atau Allah Subhanahu wa taala. Simpel kan? Nah, itu ya. Khas banget pertanyaannya. Sudah paham ya kira-kira sumbernya dari mana? Oke. Karena ini hanya menghayal tanpa dilakukan, maka saya pun ikut membayangkan saja. Atau saya ajak sahabat, kita bayangkan sama-sama. Bayangkan coba, ada anak bisu dan tuli. Bisu artinya nggak bisa bicara ya, kemudian dia juga nggak bisa mendengar, tuli ya. Nah terus ini anak bukannya dibawa ke terapi ahlinya, melainkan dimintakan pendeta atau pastor dan kiai atau ustadz yang mendoakan kesembuhan anak ini. Nah lantas nanti kalau sudah sembuh ditanya, siapa menyembuhkan kamu? Nah gitu ya, Yesus atau Allah SWT. Nah gitulah kira-kira ya yang maksud ya, yang saya tangkap dari maksud si Ferry Wijaya ini. Nah, namun sebelumnya saya perlu perjelas dulu ya, tulisan si Ferry ini Allah SWT ini yang dimaksud tentu Tuhan atau ilah yang diimani Muslim sebagai Tuhan sang pencipta seluruh alam semesta termasuk manusia ya. SWT itu kan singkatan ya, singkatan ala Indonesia. Karena Indonesia itu paling suka menyingkat-nyingkat. Jadi SWT ini adalah singkatan ala Indonesia untuk memperpendek kalimat. Nah, apa itu SWT? Itu berasal dari kata subhanahu wa ta'ala. Subhanahu artinya dia maha suci, wa artinya dan, ta'ala artinya maha tinggi. Allah dia maha suci dan maha tinggi. Itulah yang disembah Muslim sebagai Tuhan. Ya, jadi ini ceritanya yang dimaksud si Ferry Wijaya ini adalah siapa yang menyembuhkan, Yesus versus Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Tapi yang menarik si Ferry ini nggak nanya sebenarnya siapa sih yang kuasa menyembuhkan, Yesus atau Allah. Enggak. Tapi dia malah menanyakan soal jawaban anak yang bisu dan tuli kalau ditanya siapa menyembuhkan. Nah, padahal kan harusnya yang dimaksud, yang dipertajam adalah sebenarnya siapa sih yang menyembuhkan, yang kuasa menyembuhkan, tapi dia lebih memilih apa jawaban anak. Nah, kita nggak tahu apa jawaban anak. Nah, namun karena sekali lagi ini hanya sekedar membayangkan ya, saya mulai berpikir kira-kira reaksi anak itu kalau ditanya seperti apa ya. Mau menjawab, bisa juga nggak menjawab kan begitu ya, suka-suka dia dong ya. Apalagi dia bisu tuli terus baru sembuh, terus ditanya-tanya gitu kan. Nah, saya memikirkan beberapa kemungkinan. Kalau dia nggak jawab, berarti ada beberapa kemungkinan. Pertama, emang dia nggak paham pertanyaan. Yang kedua, dia mungkin lagi malas menjawab ya. Bahkan bisa jadi dia akan membalas, kepo loh gitu ya. Atau mungkin dia juga bingung, kok ditanya-tanya, emang dia salah apa? Belum dia baru sembuh kok sudah diinterogasi gitu ya. Itu kira-kira kalau dia nggak mau jawab. Nah sekarang kemungkinan lain kalau memang dia mau jawab ya. Saya sudah memikirkan, mencatat kira-kira kemungkinan apa kalau memang dia menjawab. Kemungkinan pertama, dia akan menjawab suka-suka sesuai dengan pengetahuan dia gitu ya. Nah, bisa aja dia jawab, yang menyembuhkan saya adalah Naruto. Dan jawaban anak kan bukan kebenaran, dan jawaban anak juga nggak bisa disalahkan, kan asal jawab ya. Ya, yang menyembuhkan kita imani tentu Tuhan. Tapi kalau si anak bilang yang menyembuhkan adalah Naruto, kita bisa apa coba? Apakah si Ferry percaya bahwa jawaban si anak itu adalah kebenaran? Kalau dia jawab Naruto, tentu Anda harus percaya bahwa Naruto adalah penyembuh. Ya, tentu betul-betul gelo ya. Ya, mau jawaban Anda dijadikan kebenaran, kan ngaco ya. Itu satu ya. Terus kemungkinan yang kedua, bisa jadi menurut saya cara berdoanya salah. Cara berdoanya salah. Lah berdoa kok atas nama? Ya, yang benar tuh berdoa ya langsung, nggak usah pakai atas nama, langsung aja hanya kepada Tuhan. Berdoa itu hanya kepada Tuhan, nggak perlu pakai atas nama, nggak perlu diwakili gitu ya. Ya. Apalagi berdoa ke sesama gitu ya. Dan di sini perlu saya perjelas supaya kita nggak salah paham soal doa ya. Doa itu berasal dari bahasa Arab. Sekali lagi saya pertegas, doa itu berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Memohon atau meminta kepada Tuhan. Itu memohon kepada Tuhan. Saya ulangi biar lebih jelas. Jangan salah menggunakan, menempatkan istilah doa diterjemahkan secara salah, ini tentu ngaco ya.
doa itu berasal dari bahasa Arab. Ada di Qur'annya. Ya, itu bahasa di Qur'an ini. Berasal dari bahasa Arab. Artinya apa kalau berdoa? Artinya apa doa itu? Itu memohon atau meminta kepada Tuhan. Khusus kepada Tuhan. Itu doa. Ya. Kalau memohon kepada selain Tuhan, kemudian hal yang diminta juga, dimohonkan juga bisa dipenuhi sesama makhluk, itu namanya bukan doa, tapi minta. Minta. Jadi permohonan kepada selain Tuhan, tetapi permohonan itu juga bisa dipenuhi oleh makhluk, itu bukan doa, tapi minta. Minta duit kepada bapak, minta duit kepada ibu, itu kan, itu minta, bukan doa. Minta jeruk, minta mangga ke tetangga, itu minta, ya. Atau minta jalan-jalan, itu minta, itu bukan doa. Nah, jadi kalau permohonan kepada selain Allah yang dimohonkan juga bisa dipenuhi, dikabulkan oleh makhluk, maka namanya minta. Ya. Tapi kan ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi makhluk, itu harus Tuhan yang mengabulkan. Nah, karena istilah berdoa maknanya khusus permohonan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, maka kalau berdoa kepada selain Allah, selain Tuhan, itu namanya syirik. Karena istilah berdoa maknanya khusus permohonan kepada Allah. Kalau berdoa kepada selain Allah namanya syirik. Pelakunya namanya musyrik. Ya, kalau dalam Islam itu mbahnya dosa itu. Mbah dosa itu. Berdoa atau meminta kepada selain Allah. Ya, menyekutukan Allah, menduakan atau memadukan Allah, itu dosa besar. Diancam tidak diampuni oleh Allah. Ya, karena menganggap ada Tuhan yang berkuasa selain Sang Pencipta. Ya, ada Rob yang berkuasa selain Sang Pencipta, Sang Penguasa alam semesta. Ya, siapa dia? Dalam Islam disebut Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Dia Maha Suci lagi Maha Tinggi. Itu dalam Islam. Sedangkan dalam Bible kita baca itu Bapa. Dalam ajaran Yesus tertulis di Bible seperti itu, Bapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita terjemahkan. Ya, dari kata doa, kemudian berdoa tadi, kemudian atas nama tadi, ya kita terjemahkan ya. Nah, mari kita terjemahkan. Doa sama dengan memohon kepada Tuhan. Berarti kalau berdoa atas nama Yesus, itu sama dengan memohon kepada Tuhan atas nama Yesus. Nah, karena kata doa itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, maka harus kita kembalikan maknanya ke asal bahasa itu sendiri. Jangan ambil bahasa terus diubah maknanya, ya itu namanya pemerkosaan kata, kosakata, kok maknanya disimpangkan. Jadi sekali lagi saya katakan, kata doa itu dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, maka kembalikan maknanya ke asal bahasa itu sendiri. Jangan diubah. Ya, jangan ngaco ya. Jangan menggunakan kata doa tapi diubah maknanya menjadi menyimpang, bahkan salah. Nah, itu nggak boleh sebenarnya ya. Oke, jadi atau lebih mudahnya gini aja ya. Saya kasih analogi contoh. Contoh ini contoh ya, sekedar contoh, bukan sebenarnya. Ya. Misalnya si Ferry Wijaya ini minta uang kepada Ahok atas nama Abu Janda. Saya ulangi, Ferry Wijaya minta uang kepada Ahok atas nama Abu Janda. Nah, kalau Abu Janda yang nyuruh, maka Ferry adalah utusan Abu Janda untuk mengajukan permintaan uang kepada Ahok. Ya. Tapi kalau Abu Janda tidak tahu apa-apa soal itu, maka si Ferry Wijaya ini telah menjual nama Abu Janda saat minta uang kepada Ahok. Nah, itu yang disebut dengan atas nama. Jadi kita memintakan sesuatu mengatasnamakan orang atau pihak tertentu. Itu atas nama. Kan gitu ya. Udah jelas ya maksudnya? Iya. Jadi itulah kalau dalam Islam itu memohon kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan atas nama Tuhan, bukan. Memohon kepada. Dan itu doa seperti itu maknanya. Berdoa kepada, bukan berdoa atas nama. Nah, kalau berdoa atas nama berarti menyalahi penggunaan kata doa, nggak sesuai. Ya. Tapi kalau mau atas nama, silahkan. Tapi
Seperti ini maknanya tadi. Ya, kalau berdoa atas nama Yesus, maknanya berarti memohon kepada Tuhan atas nama Yesus. Apakah seperti itu? Ya, terserah. Tapi yang jelas saya mengembalikan makna doa, pemaknaan doa itu menjadi kembali ke makna sebenarnya, bukan kita menyimpangkan atau mengubahnya ya. Itu. Jadi sudah dua kemungkinan jawabannya. Jawaban yang ketiga tentu tergantung yang diajarkan ke anak itu. Ya, apa yang dominan diajarkan kepada dia. Kalau dia anak muslim, ketika ditanya seperti itu tadi, maka dia akan menjawab, yang menyembuhkan saya adalah Allah Sang Pencipta. Dia yang kuasa mengangkat penyakit dari ciptaannya. Dia tidak beranak dan tidak pula anak Allah maupun Allah anak. Dia tidak lahir dan tidak mengalami derita apalagi kematian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah jawaban anak muslim kira-kira ya, kalau ditanya seperti itu ya. Tapi kalau yang tuli bisu itu seorang yang diajari tentang ajaran Yesus, maka kalau ditanya siapa yang menyembuhkan kamu, saya berpikir bahwa mungkin dia akan menjawab sesuai dengan yang diajarkan tentang siapa yang dituju dalam berdoa. Ya, siapa? Yaitu Bapa, sebagaimana diajarkan oleh Yesus, bahwa yang dituju dalam berdoa adalah Bapa. Ya. Kita bisa baca di Matius pasal 6 ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Nah, ini perkataan Yesus ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, begitu simpel kan? Yesus mengajarkan yang dituju dalam berdoa adalah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus untuk mengajari Bani Israel tentang keselamatan. Nah, demikian kesaksian Yesus seperti yang kita baca di Yohanes 17 ayat 3, 17 ayat 4. Ya, Yohanes 17 ayat 3 dan 4. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar itu Bapa berarti ya, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ya, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau ini adalah Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa atau diberikan oleh Bapa. Oke. Nah, menurut saya gitu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid. Nah, jadi kalau anak tadi ditanya siapa menyembuhkan, saya berpikir bahwa mungkin kalau dia terbiasa membaca ayat tentang ajaran Yesus, maka dia akan mengatakan begitu. Siapa? Bapa. Ya. Ada nggak Yesus mengajarkan berdoa kepada Yesus? Ada nggak? Setahu saya sih nggak ada. Tapi kalau memang ada ya sahabatku yang Kristiani, kalau menemukan ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengajarkan berdoalah kepadaku, maka ya kasih tahu ya, tulis di kolom komentar ya. Nah, silakan komentar di bawah. Sebutkan ayat berapa dalam Bible Perjanjian Baru Yesus mengajarkan jika engkau berdoa maka berdoalah kepadaku. Ingat kata berdoa kepadaku ya. Berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku. Ada nggak Yesus mengatakan seperti itu? Ya. Nah, yang saya baca di Bible sangat jelas kesaksian Yesus. Ya. Di Yohanes 17 ayat 3 tadi, ada juga di Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku
aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu jelas. Yesus jelas-jelas mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ya. Jadi bukan Yesus yang kuasa, tapi Bapa yang mengutus Yesus. Ini berdasarkan kesaksian Yesus sendiri di Yohanes 5:30. Kemudian Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, itu perkataan Yesus sendiri. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi segala perkataan Yesus bukan dari Yesus sendiri, tetapi atas perintah Bapa. Ini kata Yesus sendiri kan? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku. Berarti Yesus diperintah oleh Bapa untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, jelas. Jadi Yesus berkata-kata karena perintah Bapa, bukan maunya Yesus sendiri. Itu yang saya baca tertulis di dalam Bible. Ya, kalau bacaan saya salah, ya silakan dikoreksi. Tapi itu redaksi yang tertulis di situ ya. Nah, terus masih ada ayat lainnya tentang kesaksian murid, ya, soal mukjizat dan tanda luar biasa yang ditunjukkan Yesus. Ya, biasa sahabat di sebelah kan selalu mengatakan mukjizat Yesus, mukjizat Yesus. Nah, ini saya akan bacakan ayat yang berdasarkan kesaksian murid soal mukjizat atau tanda luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, kenapa bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh? Ya, apa katanya? Tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-22. Di sini disebutkan dengan jelas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, itu sangat jelas disebutkan mukjizat kekuatan itu dari Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus di sini hanya perantara, media, jalan, petunjuk, pembimbing ya. Makanya kalau disebutkan di Yohanes berapa? 14:6 kan tidak salah ya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, kalau Muslim itu tidak menjadikan ayat itu, kalau membaca itu tidak menjadi landasan bahwa oh Yesus itu Tuhan, tapi hanya jalan kebenaran. Ya, dalam pemahaman saya begitu, Yesus hanya perantara, sesuai perkataan Yesus sendiri. Ya, di sini ayatnya jelas ya. Ya, berarti hanya media, jalan, penunjuk, pembimbing. Ya, bukan pemilik kuasa. Ya, karena Yesus mengaku tidak dapat berkuasa apa-apa di Yohanes 5:30 tadi ya, tapi hanya penerima kuasa dari Bapa. Kalau Yesus itu Tuhan, tentu Yesus bukan penerima kuasa dari Bapa, tapi pemberi kuasa. Yesus memberi kuasa enggak? Memberi kuasa berdasarkan apa yang dikuasakan oleh Bapa. Gitu ya. Itu yang saya baca sesuai tertulis di Bible ya. Kalau ada yang saya salah baca sekali lagi silahkan dikoreksi, tapi yang saya baca seperti itu. Begitulah kira-kira penerawangan saya ya, bayangan saya tentang jawaban si anak kalau ditanya seperti itu. Nah, bagaimana jawaban Anda ya? Silakan ya. Anda punya komentar sendiri, pernyataan sendiri, asumsi sendiri, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Oke. Nah, sebagai pernyataan terakhir di video ini, saya perlu tegaskan bahwa dalam Islam penyakit dan kematian itu bukan kutukan dosa. Ini perlu pertegas ini ya. Sebab banyak yang nggak tahu ya, dipikir kematian itu karena kutukan dosa. Dalam Islam tidak demikian ya. Dalam Islam sakit dan kematian itu adalah kepastian yang alamiah makhluk itu seperti itu. Kullu nafsin za'iqatul maut ya, setiap yang berjiwa pasti akan mati ya. Hewan, tumbuhan, manusia yang bisa mengalami sakit dan mati biasa, namanya juga makhluk ya.
Sakit dan mati itu sifatnya makhluk. Hanya satu yang tak mungkin mengalami sakit dan kematian, yaitu Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sang pencipta alam semesta, termasuk pencipta manusia, malaikat, jin, sorga, neraka, miliaran galaksi, triliunan bintang dan planet di jagat raya ini. Pencipta dan pengaturnya mustahil mengalami sakit dan kematian. Mosok lagi ngatur bintang, tahu-tahu Tuhan lagi sakit? Ya nggak mungkin ya. Jadi siapapun yang disangka Tuhan, tapi dia bisa mengalami sakit dan mati, maka pasti dia bukan Tuhan. Terus ada teman saya bilang, Tuhan saya emang mati, tapi kan dia kuasa mengalahkan maut, bangkit lagi di hari kedua. Saya bilang, kalau pernah mati, berarti bukan mengalahkan maut, tapi KO melawan maut. Orang bertinju tetap dinyatakan kalah. Kalau setelah tersungkur sampai hitungan ke-10, kemudian dia bangkit lagi, tetap aja kalah, ya, tetap aja dinyatakan kalah, ya. Jadi Tuhan itu jangankan 2 hari, 0,001 detik pun tak mungkin mengalami kematian. Sebab kematian itu bukan sifatnya Tuhan. Kematian itu sifatnya makhluk. Jadi nggak usah ngeles. Kalau mati berarti bukan Tuhan. Jelas, tegas. Manusia sakit dan mati bukan karena kutuk dosa. Sekali lagi dalam iman Islam. Hewan pun demikian, ya. Tumbuhan juga demikian. Jin, malaikat, semuanya makhluk mengalami mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati, ya. Termasuk Nabi Isa putra Maryam. Karena makhluk makanya nanti juga mati. Ya, tapi belakangan beliau mati jelang kiamat. Jadi bagi Muslim, Nabi Isa alaihi salam putra Maryam atau Yesus Kristus dalam iman Kristen, bagi Muslim beliau itu belum mati. Belum mati. Satu-satunya Nabi yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Isa alaihi salam dalam iman Islam. Ya, apakah beliau bisa mati? Bisa mati nanti jelang kiamat. Beliau Nabi yang dimatikan terakhir, ya. Ya, begitu. Jadi kita sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Beliau masih hidup sampai sekarang dan beliau akan datang nanti di kedatangan yang kedua jelang kiamat. Ya. Itu saja penjelasan. Sampai jumpa di video berikutnya insyaallah soal dagelan mukjizat palsu, soal penyembuhan, kesembuhan dan sembuh-sembuh lainnya. Ya, nanti akan kita bahas. Semoga memberikan pencerahan, dan jika ada memberikan komentar silakan sampaikan di kolom komentar. Yang cerdas dan beradab, sahabat yang cerdas dan beradab, kita bahas fakta di sini, bukan membahas yang ala-ala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.